Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 8, mata kuliah pengantar teknik informatika kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kerja kelompok kami dengan materi audit sistem informasi. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Tamara Patricia Markus, dengan NIM 20021106-013. Yang kedua ada Gracilia Leomita Palamba dengan NIM 20021106-145. Dan yang terakhir George Lamia dengan NIM 20021106-173. Yang pertama itu, apa itu audit sistem informasi? Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah software akuntansi yang digunakan perusahaan dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Berikut menurut pengertian beberapa ahli mengenai audit sistem informasi. Yang pertama, menurut Ron Weber, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Yang kedua, menurut Alvin Arens dan James Lobecki, audit sistem informasi adalah pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti untuk menentukan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini berarti dalam pelaksanaan evaluasi dilakukan mengacu pada sejumlah kriteria tertentu untuk menentukan derajat kinerja yang telah dicapai. Beberapa aspek pemeriksaan, yaitu yang pertama, efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga availability, atau apakah sistem online terus atau sering trouble, yang keempat, reliability, yang kelima confidentiality dan integrity, yang keenam, aspek keamanan, yang ketujuh audit atas proses, yang kedelapan modifikasi program, yang ke-9 audit atas sumber data, yang ke-10 data file atau database. Di sini kita bisa melihat tahapan-tahapan audit sistem informasi. Yang pertama, perencanaan audit atau planning the audit. Perencanaan merupakan fase pertama dari kegiatan audit. Bagi auditor, eksternal hal ini artinya adalah melakukan investigasi terhadap klien untuk mengetahui apakah pekerjaan mengaudit dapat diterima, menempatkan staf audit, menghasilkan perjanjian audit, menghasilkan informasi latar belakang klien, mengerti tentang masalah hukum klien, dan melakukan analisa tentang prosedur yang ada untuk mengerti tentang bisnis klien dan mengidentifikasi risiko audit. Yang kedua, pengujian pengendalian atau test of controls. Auditor melakukan control test ketika mereka menilai bahwa kontrol risiko berada pada level kurang dari maksimum. Mereka mengandalkan kontrol sebagai dasar untuk mengurangi biaya testing. Sampai pada fase ini, auditor tidak mengetahui apakah identifikasi kontrol telah berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang spesifik. Tahapan yang ketiga yaitu pengujian transaksi atau test of transaction. Auditor menggunakan tes terhadap transaksi untuk mengevaluasi apakah kesalahan atau proses yang tidak biasa terjadi pada transaksi yang mengakibatkan kesalahan pencatatan material pada laporan keuangan. Yang keempat, pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil test of balance or overall result. Untuk mengetahui pendekatan yang digunakan pada fase ini, yang harus diperhatikan adalah pengamatan harta dan kesatuan data. Beberapa jenis substantif tes yang digunakan adalah konfirmasi piutang, perhitungan fisik, persediaan, dan perhitungan ulang aktiva tetap.
Dan yang terakhir, penyelesaian atau pengakhiran audit atau completion of the audit. Pada fase akhir audit, external audit akan menjalankan beberapa tes tambahan terhadap bukti yang ada agar dapat dijadikan laporan. Lingkup audit sistem informasi pada umumnya difokuskan kepada seluruh sumber daya sistem informasi yang ada, yaitu aplikasi, informasi, infrastruktur, dan personil. Tujuan audit sistem informasi. Yang pertama, mengamankan aset. Aset atau aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, manusia atau people, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Yang kedua, menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut atau user. Apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user? Efisiensi sistem. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Yang terakhir, menjaga integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut, yaitu kelengkapan, baik dan dipercaya, kemurnian, dan ketelitian. Audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan atau financial statement audit merupakan audit yang dijalankan untuk mencari tahu tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Apabila sistem akuntansi organisasi yang diaudit adalah sistem akuntansi berbasis komputer, maka audit dilaksanakan pada sistem informasi akuntansi. Apakah proses tahu mekanisme, sistem dan program komputer sudah selesai, pengendalian umum sistem memadai, dan data yang telah substansial. Audit operasional. Post-implementation audit. Pelaksanaan post-implementasi audit atau audit setelah implementasi ini dijalankan oleh auditor dengan penerapan pengalamannya dalam pengembangan sistem aplikasi, sehingga auditor dapat mengevaluasi apakah sistem yang diimplementasikan harus dimutakhirkan atau diperbaiki atau bahkan dihentikan apabila sudah tidak sesuai dengan keperluan atau mengandung kesalahan. Concurrent audit atau audit bersama. Audit menjadi tim pengembang sistem. Auditor membantu tim untuk melakukan peningkatan kualitas dikembangkannya sistem yang dibangun oleh analisis, desainer, dan programmer dan akan diterapkan. Concurrent audit atau audit secara bersama-sama. Auditor melakukan evaluasi kinerja unit fungsional atau fungsi sistem informasi. Apakah telah dikelola dengan baik? Apakah kontrol berkembangnya sistem secara menyeluruh sudah dijalankan dengan baik? Apakah sistem komputer sudah dikelola dan dioperasikan dengan baik? Manfaat audit sistem informasi. Pertama, untuk meningkatkan perlindungan atas aset TIK lembaga pemerintahan yang merupakan kekayaan negara atau dengan kata lain aset milik publik. Kedua, untuk meningkatkan integritas dan ketersediaan sistem dan data yang digunakan oleh lembaga pemerintahan baik dalam kegiatan internal lembaga maupun dalam memberikan layanan publik. Tiga,
Untuk meningkatkan penyerahan informasi yang relevan dan handal bagi para pemimpin lembaga pemerintahan dalam mengambil keputusan dan menjalankan layanan publik. Yang keempat, untuk meningkatkan peran TIK dalam pencapaian tujuan lembaga pemerintahan dengan efektif, baik itu untuk terkait dengan kebutuhan internal lembaga tersebut maupun dengan layanan publik yang diberikan oleh lembaga tersebut. Yang terakhir, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya TIK serta efisiensi secara organisasional dan prosedural di lembaga pemerintahan. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih.